Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 753, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikianlah firman Tuhan. Berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita adalah sikap yang mulia. Sikap ini seharusnya dimiliki oleh semua orang. Dan bagi kita orang Kristen, berterima kasih adalah salah satu sikap iman yang diajarkan oleh firman Tuhan, khususnya berterima kasih kepada Allah. Firman Tuhan hari ini adalah juga pengajaran kepada kita tentang melakukan dan bersikap berterima kasih kepada Allah yang telah menolong dan menyertai kehidupan kita, yaitu melalui kisah hidup Yakub yang disertai oleh Allah dalam segala jalan hidupnya, mulai dari pelariannya dari Esau abangnya, hingga akhirnya ia memiliki anak-anak dan harta yang banyak. Bahkan Allah menjawab doanya dan menolong Yakub berdamai kembali dengan Esau abangnya. Karena semua pertolongan yang diterimanya dari Allah, Yakub memilih untuk menjadi pribadi yang setia, hanya bersembahyang kepada Allah dan melakukan apapun yang Allah perintahkan kepadanya, termasuk perintah untuk pergi ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Allah di sana. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah perkataan Yakub kepada seisi rumahnya, yaitu istri dan anak-anaknya, serta semua orang yang hidup dan tinggal bersamanya. Ia mengajak mereka untuk bersikap atau bersiap pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Alasan yang dinyatakan Yakub kepada mereka untuk kepergian itu adalah karena Allah telah menjawab doa-doanya dalam masa kesesakan yang dialaminya dan telah menyertai dia dalam perjalanan hidupnya hingga saat itu. Dari firman Tuhan hari ini kepada kita dinyatakan bagaimanakah sikap yang diinginkan Tuhan dalam rangka kita berterima kasih merespon segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Pertama adalah melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yakub segera melakukannya ketika Allah memerintahkannya ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah di sana. Tidak ada rasa ragu maupun malas. Ia langsung bersiap untuk berangkat. Demikianlah kita, tunduk kepada perintah Allah tanpa rasa bimbang dan malas. Melakukan semua yang dikehendakinya adalah bentuk dari rasa berterima kasih kita atas semua pertolongannya. Kedua,
menjadikan seisi rumah kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yakub tidak berangkat sendiri untuk melakukan perintah itu. Ia mengajak seisi rumahnya untuk tunduk kepada perintah Allah yang diterimanya. Demikianlah juga kita harus menjadi pribadi yang mempengaruhi orang lain, terutama keluarga kita, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab ketika kita mendapat pertolongan Tuhan, sesungguhnya pertolongan itu juga ditujukan dan dirasakan oleh keluarga kita. Maka mereka pun harus turut menyadari bahwa kehidupan kita bersama mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Dan karena itu, bersama-sama dengan mereka, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketiga, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yakub mengajak seisi rumahnya untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Itu artinya ia dan seisi rumahnya memutuskan untuk hanya menyembah Allah. Mendirikan mezbah bagi Allah berimplikasi menyingkirkan semua benda dan bentuk penyembahan kepada Allah lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub dan keluarganya. Hanya menyembah Allah dan tidak ada Allah lain yang menjadi Tuhan bagi mereka. Demikianlah kehidupan kita yang mensyukuri pertolongan Allah dalam hidup ini. Hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang menjadi sumber pertolongan bagi kita, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Tidak ada Allah lain, tidak ada tempat lain kecuali Allah yang kita jadikan sandaran bagi hidup kita. Kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat sejarah panjang perjalanan kehidupan kita di belakang hingga saat ini. Maka kita akan menemukan berbagai tindakan Allah dalam berbagai cara menolong dan menyertai kita ketika kita dalam kesesakan. Maka berterima kasihlah kepadanya, yaitu dengan kita dan seisi rumah kita menjadi pelaku firman Allah, dan hanya kepadanya kita menyembah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk semua pertolongan-Mu, semua penyertaan-Mu bagi kehidupan kami hingga saat ini. Tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi seperti Yakub, menjadi pelaku firman-Mu, dan membawa seisi rumah kami untuk juga menjadi penyembah-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.